Salam sejahtera semuanya, perkenalkan Jessie dengan NPM 2311012 dari 5DKVA. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Cyber pada Universitas Internasional Batam yang diampu oleh Bapak Tantimin SHMH. Kesempatan yang telah diberikan untuk saya adalah mengungkit kasus kebocoran data pada Bank Indonesia dengan mengutip dari analisis yuridis kebocoran data pada sistem perbankan di Indonesia dari Supremasi Jurnal Hukum, volume 5 nomor 01. Artikel tersebut dituliskan oleh dua penulis yaitu Aditama Chandra Kusuma dan Ayudhya Ramani yang berasal dari Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Baik, seperti yang diketahui, kemajuan maupun perkembangan internet semakin canggih dengan banyaknya aplikasi yang dapat membantu untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Kegagalan dan kesalahan dalam teknologi informatika dan sistem elektronik adalah salah satunya kurangnya penjagaan yang dilakukan dalam upaya melindungi data pribadi nasabah atau pelanggan yang sudah meregistrasikan data-data pribadinya ke pelantar dunia internet. Dalam dunia maya, semua data baik berupa tulisan, gambar, bahkan video tidak akan pernah bisa dihapus secara permanen dan hal ini disebut sebagai rekam jejak digital. Di mana dari pengunggahan tersebut meninggalkan jejak yang kemudian masih bisa ditelusuri informasinya. Tentu hal ini sangat berbahaya apabila tidak diberikan perlindungan yang baik dalam rangka menghindari kebocoran dari data-data pribadi yang telah diunggah. Kekhawatiran masyarakat Indonesia selaku nasabah bank akan keamanan mereka rupanya terbukti dengan banyaknya berita di media yang menginformasikan bahwa data-data tersebut mengalami kebocoran akibat tindakan pembobolan yang dilakukan oleh oknum jahat yang menginginkan informasi atau data pribadi untuk dikumpulkan dan kemudian diperjualbelikan sebagai data-data palsu agar mendapat perizinan peminjaman online dan kegiatan ilegal lainnya menggunakan data pribadi orang lain, sehingga pelacakan terkadang salah sasaran karena informasi yang sudah diunggah berbeda dengan data pelaku tersebut. Diketahui bahwa Bank Indonesia mengalami kebocoran data berdasarkan berita yang ramai di sosial media. Di awal tahun 2022 didapati satu akun Twitter atas nama @treasure_inc mengunggah potongan layar yang lengkap dengan keterangan file di dalamnya. Bahwa file tersebut berasal dari situs www.bi.go.id bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata kebocoran data ini terjadi secara berkala diperkirakan awal mula terjadi pada awal tahun 2021 sampai pada tahun 2022. Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah kebocoran data Bank Indonesia terus bertambah dan perangkat yang diretas juga semakin meningkat. Tentunya kebocoran data ini sangat mengkhawatirkan banyak pihak, mengingat peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang membawahi bank lain dan juga menjadi pusat peredaran uang di Indonesia. Kemudian, Badan Cyber dan Sandi Negara atau biasanya disingkat dengan BSSN telah mengonfirmasi kebenaran bahwa memang data Bank Indonesia mengalami kebocoran. BSSN menyatakan bahwa data yang bocor merupakan data milik Bank Indonesia cabang Bengkulu. Melalui juru BSSN yaitu Aton Setiawan juga menyatakan kepada publik bahwa data yang bocor bukanlah data kritikal. Namun, jika dilihat lebih lanjut, bahwa walaupun kebocoran bukan terjadi pada data kritikal, keadaan kebocoran data tetap mengancam keberadaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan Bank Indonesia, mengingat Bank Indonesia merupakan bank sentral yang menjadi pusat peredaran bank lain serta uang masyarakat di Indonesia. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut lagi, diketahui bahwa peretasan data milik Bank Indonesia ini diketahui dilakukan oleh peretas asal Rusia, Conro Ransomware. Mereka telah mengatakan dan mengonfirmasi bahwa Bank Indonesia adalah korban peretasan data mereka. Peretasan itu terjadi pada tahun lalu dan awalnya menyerang personal komputer Bank Indonesia di cabang Bengkulu. Para hacker ini melakukan penyerangan dengan melakukan modus mengunci sistem, kemudian mengambil data Bank Indonesia.
Diketahui kontrol ransomware telah melakukan peretasan data sampai dengan kapasitas 487 MB dari 16 personal komputer pada 21 Januari 2022. Kemudian selang 3 hari melalui akun Twitter @darktreasure_inc kembali menyatakan bahwa kebocoran data Bank Indonesia ke kelompok hacker tersebut telah bertambah menjadi 52.767 dokumen dengan kapasitas 74 GB. Data yang diretas dari 237 unit personal komputer di jaringan komputer Bank Indonesia. Walaupun BSSN telah melakukan upaya dengan mitigasi, tetap terjadi peningkatan jumlah yang sangat besar dalam kurun waktu 3 hari yang dilakukan oleh para hacker. Dalam waktu singkat, mereka telah menunjukkan bahwa adanya sistem keamanan milik data Bank Indonesia yang telah mereka kuasai. Maka, tidak kecil kemungkinan para hacker ini dapat terus menambah jumlah data pencurian Bank Indonesia jika tidak dilakukan pencegahan. Beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen dan nasabah yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari slide. Apabila tidak dikelola dengan tepat, maka akibatnya bisa fatal dan berbahaya karena berujung dengan penyalahgunaan dan penyerangan kejahatan cybercrime. Maka dari hal tersebut diperlukan analisis manajemen risiko guna menghadapi serangan cybercrime tersebut. Karena cybercrime memiliki potensi terhadap hilangnya sistem informasi dan kendali data pribadi dan hal tersebut sulit untuk diatasi. Penindakan kejahatan cyber harus dikenakan hukuman yang berat. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi, yakni pada pasal 22 dituliskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi pada sistem elektronik, baik umum maupun khusus. Baik pelanggaran yang melanggar peraturan tersebut diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 600 juta rupiah. Pada pasal 40 menyatakan setiap orang dilarang melakukan penyadapan informasi yang diunggah lewat jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Apabila melanggar ketentuan tersebut akan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Dan pada pasal 42 ayat 1 menyatakan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi dan apabila melanggar diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 200 juta rupiah. Dijelaskan pula di dalam undang-undang pelaku kejahatan pembobolan data pribadi dinyatakan di dalam pasal 26 UU ITE bahwa setiap orang yang dapat melakukan gugatan terhadap perolahan data pribadi tanpa persetujuannya, maka setidaknya pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran PDP dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan UU 1365 KUH P Perdata maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian 1366 KUHP Perdata. Kemudian pada pasal 3 UU ITE juga menjelaskan harus ada prinsip kehati-hatian dan memberikan tanggung jawab pihak korporasi maupun pemerintah yang dinyatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik, yakni setidaknya harus andal, aman, dan bertanggung jawab. Adapun saran yaitu pemerintah dapat bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat termasuk privasi terkait data pribadi, sehingga diharapkan melalui penelitian ini pemerintah khususnya DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat rancangan undang-undang atau RUU dapat menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi. Dan kedua adalah rancangan undang-undang sudah menjadi undang-undang yang sah. Pemerintah serta aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang berwenang lainnya seperti Kementerian Informasi dan Komunikasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan, Polri, serta Badan Cyber dan Sandi Negara memiliki landasan dan dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku kebocoran data sehingga pengguna e-commerce dapat merasa terlindungi dan merasa kenyamanan dan keamanan dalam berinternet. Sekian dari saya, terima kasih.